Bab 8. Beriman kepada qadha dan qadar berbuah ketenangan hati. Yang pertama, apa itu qadha? Apa itu qadar? Qadha secara bahasa adalah hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Secara istilah, qadha itu adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Nah, sedangkan qadar menurut bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Secara istilah, qadar adalah perwujudan kehendak Allah. Nah, jikalau kalian masih bingung apa itu yang disebut dengan zaman azali, zaman azali adalah ketika segala sesuatu belum tercipta. Maksudnya di sini manusia belum diciptakan, bumi belum ada, alam semesta belum tercipta, Mobile Legend belum bisa dimainkan, mobil belum bisa jalan. Nah, itu yang disebut zaman azali, yaitu ketika segala sesuatu belum tercipta. Nah, lalu beriman kepada qadha dan qadar. Nah, beriman kepada qadha dan qadar yaitu percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak perlu khawatir atau takut apa yang akan terjadi nanti, karena orang yang beriman kepada yang qadha dan qadar akan meyakini bahwa apa yang akan terjadi nanti sudah dikehendaki oleh Allah. Atau misalnya ketika kita terkena musibah, kita yakin, kita percaya bahwa apa yang terjadi pada kita ini adalah sebuah ujian, sebuah bukti bahwa Allah itu menyayangi kita. Bukan karena Allah itu membenci kita. Kan terkadang kalau kita terkena musibah atau terkena bencana, kita suka bilang, bukan suka ya berarti, tapi ada beberapa orang yang suka bilang, ini mah Allah gak sayang sama kita, masa kita terus yang diberi cobaan, kenapa mereka gak diberi cobaan gitu kan. Nah, itu orang yang tidak beriman kepada qadha dan qadar. Karena orang yang beriman kepada qadha dan qadar akan percaya bahwa apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Lalu, nah contohnya, seseorang bernama Elia saat ini belajar di pondok pesantren. Sebelum Elia lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali, Allah telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Elia kelak akan belajar di pondok. Nah, Bapak di sini sudah diberi tanda, yang merah itu qadha, yang kuning itu qadar. Nah, jadi seperti ini. Qadha itu kan baru dituliskan di Lauhil Mahfuz itu kan, bahwa nanti Elia akan belajar di pondok, baru ditetapkan. Nah, ketika Elia belajar di pondok atau ketetapan yang telah ditulis itu terjadi, nah itu disebut qadarnya. Jadi ketika menetapkan sesuatu itu qadha, dan apabila sesuatu itu telah terjadi, itu yang disebut qadar. Nah, lalu di sini Bapak sudah menyiapkan tugasnya yaitu buat 2 contoh qadha dan qadar menggunakan nama masing-masing. Terserah mau misalnya menikah dengan seseorang, meninggal, atau misalnya mendapat hadiah, atau apapun itu terserah. Yang penting buat contoh qadha dan qadar menggunakan nama masing-masing. Bapak sudah ngasih contoh itu di atas. Lalu setelah kita membicarakan qadha dan qadar, kita akan membahas tentang takdir. Takdir di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama takdir mu'alaq, yang kedua takdir mubram. Nah, takdir mu'alaq adalah ketentuan yang bisa diubah. Jadi takdir ini bisa diubah. Bagaimana cara kita mengubahnya? Yaitu dengan usaha, kerja keras, dan ikhtiar. Contoh seperti kepandaian. Ketika kita berusaha
dengan baik, kerja keras dan ikhtiar, misalnya belajar, membaca buku, sekolah, kita akan menjadi pandai. Terus yang kedua, kesehatan. Nah, kalau kita misalnya olahraga dengan rutin dan rajin, makan 4 sehat 5 sempurna, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, kita akan sehat. Terus kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan berhemat agar seorang menjadi pandai, sehat, dan hidup makmur. Maka berusaha meraihnya, bukannya pasrah menunggu nasib. Tidak mungkin seorang menjadi pandai kalau malas belajar. Tidak mungkin seorang menjadi sehat kalau tidak pernah olahraga, dan tidak mungkin seorang menjadi kaya kalau malas bekerja. Rezeki tidak akan mendatangi kita. Terkadang kita harus mendatangi rezeki itu. Walaupun memang Allah sudah menetapkan rezeki kita itu sekian, banyaknya sekian, datangnya kapan. Tapi kan kita harus tahu apakah kita pantas mendapatkan rezeki yang Allah berikan gitu kan. Kalau kita nggak ada usaha, gimana kita bisa makmur? Kalau kita tidak menjaga kesehatan, bagaimana kita akan sehat? Kalau kita tidak belajar, bagaimana kalau kita ingin pandai? Seperti itu. Lalu takdir mubram, yaitu ketentuan yang tidak bisa diubah. Jadi sudah mutlak, kata Allah A, ya udah A, nggak bisa jadi Z. Contohnya seperti jenis kelamin. Ketika Allah sudah menetapkan ketika nanti anak ini akan lahir jenis kelaminnya laki-laki, gak mungkin ketika Allah menetapkan laki-laki pas lahirnya perempuan, gak mungkin. Atau panjang pendek usia, Allah sudah menetapkan bahwa si Fulan umurnya 35 tahun, gak mungkin si Fulan meninggal pada usia 120 tahun, gak mungkin. Atau misalnya Fulana akan usianya sampai 130 tahun, maka gak mungkin Fulana akan meninggal pada usia 80 tahun. Ketentuannya sudah ditentukan mutlak oleh Allah. Atau misalnya seperti api yang sifatnya panas, gak mungkin api menjadi dingin, kecuali ketika kejadian Nabi Ibrahim yang ketika dibakar itu atas kehendak Allah api itu menjadi dingin. Bahwa ada kelahiran dan kiamat. Kiamat kan kita sudah tahu bahwa kiamat itu pasti terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi, seperti itu kan. Maka jenis kelamin, panjang pendek usia, api yang memiliki sifat panas, lahir dan kiamat itu tidak bisa berubah. Sebesar apapun usaha kita, kerja keras kita, ikhtiar kita, kiamat pasti akan terjadi. Api pasti akan tetap panas. Jenis kelamin tidak akan berubah ketika langsung pas lahir. Nah, lalu di sini Bapak akan menjelaskan dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah menenangkan jiwa. Nah, seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah. Tidak ada kekhawatiran dalam jiwa, karena ia meyakini bahwa Allah senantiasa menghendaki kebaikan kepada diri hambanya. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Apabila mendapat nikmat, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang bersyukur yaitu di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah. Nah, itu untuk syukur. Lalu ada menumbuhkan sikap optimis.
Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa, justru sebaliknya. Makin bersemangat berusaha, berikhtiar, kerja keras untuk meraihnya. Ia meyakini setiap kegagalan pasti ada pelajaran yang berharga. Lalu yang terakhir adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia. Ia tidak pernah mengatakan semua itu berkat hasil usahanya sendiri. Ia merasa rendah hati kepada siapapun. Nah, itu. Jadi apabila kita beriman kepada qada dan qadar, yang pertama kita akan memiliki jiwa yang tenang. Yang kedua, selalu bersikap sabar dan bersyukur, optimis dan tidak sombong, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, Bapak sudah menyiapkan tugas. Yang pertama, jelaskan pengertian qada dan qadar. Yang kedua, jelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, apa manfaat beriman kepada qada dan qadar. Nah, selain yang ini, yang dua tadi juga yang berikan contoh juga harus dikerjakan. Mungkin sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.